Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Levrano dari kelas MGT1 Rek B dengan NIM 230304120. Saya akan membahas materi pertemuan 2-7. Materi pertemuan kedua ini kita membahas tentang konsep dasar manajemen. Yang pertama, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan sumber daya organisasi. Tujuan organisasi adalah agar dicapai secara efektif dan efisien. Contoh fungsi pengorganisasian adalah yang pertama, mengalokasikan sumber daya dan menetapkan tugas serta prosedur. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi, garis kewenangan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan SDM. Yang keempat, menetapkan SDM pada posisi yang paling tepat. Kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen yang pertama adalah planning, organizing, leading, dan controlling. Materi pertemuan ketiga ini kita membahas tentang sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Pionir ilmu manajemen modern yang pertama adalah Robert Owen. Maksudnya adalah perlunya SDM dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah Charles Babbage. Pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. Taylor menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan, misalnya meningkatkan profit perusahaan, maka produktivitas perlu ditingkatkan. Produktivitas dapat diukur dari tingkat output dan prestasi kerja. Produktivitas yang baik tercapai manakala prestasi kerja yang dihasilkan oleh pekerja dapat menghasilkan output produk sesuai dengan yang ditargetkan, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas, yang memenuhi standar produk yang telah ditetapkan. Kontribusi manajemen klasik. Kesimpulan manajemen mengenai perspektif manajemen klasik yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, studi mengenai massa dan beban kerja. Yang ketiga, metode ilmiah dalam manajemen. Yang keempat, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen. Yang kelima, prosedur dan birokrasi. Keterbatasan manajemen klasik kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Materi pertemuan keempat ini kita membahas tentang perkembangan ilmu manajemen dan manajer dalam kegiatan manajemen. Yang pertama, manajer umum. Manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Manajer memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepali beberapa atau seluruh manajer fungsional. Yang kedua adalah manajer fungsional. Manajer fungsional adalah manajer yang dimiliki tanggung jawab pada satu bagian fungsional perusahaan atau organisasi saja dan tidak ikut campur pekerjaan fungsional pada bagian lain. Keahlian dalam manajemen contohnya yang pertama, keahlian teknis, yang kedua keahlian berkomunikasi, yang ketiga keahlian konseptual. Materi pertemuan kelima ini kita membahas tentang lingkungan bisnis dan bisnis internasional. Contoh lingkungan organisasi adalah satu pemilik adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik. Yang kedua, tim manajemen adalah orang-orang yang menurut pada pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. Yang ketiga adalah para anggota atau pekerja adalah sumber daya manusia dari organisasi atau perusahaan yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh tim manajemen. Yang keempat, lingkungan fisik organisasi adalah sumber daya selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan. Lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi adalah merujuk pada semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka, termasuk pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan telekomunikasi.
serta berbagai sistem pengelolaan. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah masyarakat umum, mencakup kebiasaan adat istiadat, nilai dan karakteristik demografis dari masyarakat yang mana sebuah organisasi beroperasi. Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya terbatas pada aktivitas transaksi yang dilakukan dalam batas-batas negara di mana perusahaan berada atau bisnis domestik. Pelaku bisnis internasional adalah transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut sebagai bisnis internasional atau international trade. Biasanya dalam bentuk ekspor-impor. Faktor-faktor mendorong perkembangan bisnis internasional, contohnya yang pertama adalah market seeking, yang kedua cost reduction, yang ketiga strategic. Di pertemuan ke-6 ini kita membahas tentang lingkungan dan budaya organisasi dan bisnis internasional. Other cultural characteristic. Yang pertama adalah legend, yang kedua religion, yang ketiga social organization, yang keempat education, yang kelima attitudes. Materi pertemuan ke-7 ini kita membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi, pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Yang dimaksud etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Sekian pembahasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.